Action. Oh, udah mulai? Udah. Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda ya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika menyewa sepeda dari Pondok Sepeda. Ini saya lagi liatin catatannya yang di sini ada 10 poin gitu kan. Ketika kita misalkan nyewa sepeda dari Pondok Sepeda itu kita paling tidak harus menjalankan 10 pedoman atau 10 prosedur penggunaan sepeda itu. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum ini opening dulu. Nah, poin yang pertama di sini itu kita diharuskan menggunakan helm dengan benar ya. Jadi helm juga disewakan di Pondok Sepeda. Ketika kita menggunakan helm, pastikan nanti sampai dia berbunyi seperti ini ya. Jadi klipnya di sini sampai nyangkut bunyi klik gitu ya. Sesuaikan tinggi jok. Kenapa harus disesuaikan? Seperti yang saya jelaskan di video tentang yang bike fitting kalau nggak salah itu. Ini harus disesuaikan dengan tinggi kita ya, sehingga goesnya juga lebih nyaman dan bisa lebih lama lah goesnya, lebih menyenangkan. Shifter atau tombol pemindah gigi jangan ditekan dulu sebelum sepeda mulai berjalan atau bergerak. Nah, di bagian ini, jadi kalau kita sebelum goes ya, ini jangan dipindah-pindahin dulu. Mau dipencet diturunin atau dinaikin, jangan dipindahin dulu. Soalnya kalau misalkan dipindahin sebelum digoes, ketika mau digoes itu bisa bikin rantainya putus atau RD-nya patah. Wah, lumayan juga tuh. Cek rem sepeda, perhatikan rem belakang dan rem depannya agar tidak panik ketika mengerem. Nah, jadi poin di sini yang ke berapa ini? Yang keempat ini. Ini kita tentukan dulu mana rem depan, mana rem belakang. Nah, ini untuk rem depan ya. Jadi ketika misalkan kita lagi perjalanan, kita ingat kalau ini rem depan, ketika panic braking kita nggak langsung mencet yang ini, tapi yang belakang terlebih dahulu supaya nggak terjadi high side ya. Gitu. Poin kelima itu cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bisa mengakibatkan sepeda terasa berat saat digoes gitu ya. Nah, jadi ketika sepeda sudah ada di tangan Anda, ketika Anda menyewa tuh, dicek bannya kurang angin atau enggak, karena ini ya semua orang tahu kalau ban kurang angin itu kerasanya berat banget ketika digoes dan itu bikin cepet capek ya. Jadi ketika nyewa pastiin kalau bannya itu cukup angin. Kalau misalnya kurang angin, minta ke orang yang bertanggung jawabnya untuk mengisikan anginnya terlebih dahulu ya. Oke, poin selanjutnya itu jika gigi lambat pindah dan berbunyi kretek-kretek, tekan shifter setengah. Mungkin kayak gini kalian nih. Jadi kalau misalkan dia udah dipindahin tapi nggak mau naik, ini jangan sampai bersuara tapi sampai setengah gini aja, sampai dia naik dikit gitu ya. Itu nanti dia jadi normal lagi. Oke, lanjut. Ini bisa dilakuin nanti, bisa kalian praktek. Poin ketujuh, jika bersepeda sendiri pastikan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap berada di jalur sebelah kiri jalan. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagi kita yang sering sepedahan, jangan ketika kita sendiri itu sampai ke tengah jalan, terus sampai ke bagian kanan jalan, kecuali untuk berbelok ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Kita tetap ada di sebelah kiri karena kita menggunakan kaki untuk penggerak dari sepeda ini, bukan motor gitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati karena kita kalah kecepatannya dari kendaraan yang lain dan lain-lainnya. Jadi harus tetap di sebelah kiri. Poin selanjutnya, poin ke-8. Jika goes bersama, pastikan iring-iringan tidak lebih dari 2 baris ketika di jalan besar dan 1 baris ketika di jalan kecil ya. Tuh. Jadi kalau misalkan di jalanan yang besar itu cukup 2 baris saja ya. Jangan karena kita pengen ngobrol sampai bikin 3 baris bahkan 4 baris ke samping kanan gitu kan, ke arah kanan, itu bisa mengakibatkan laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Makanya cukup 2 aja, 2 baris beriringan panjangnya ke belakang, bukan ke samping gitu ya. Tuh. Jadi tadi kalau di jalanan kalau sendiri kita sebelah kiri. Nah, dan kalau jalanan kecil tadi itu harus 1 baris saja ke belakang panjangnya. Kalau misalkan 2 baris itu takutnya mengganggu kendaraan yang lain. Kita juga punya hak di jalan, tapi keselamatan tetap nomor 1. Jangan gunakan penutup telinga, earphone ataupun headset ketika bersepeda. Ini ya. Jadi karena kita ini termasuk ke kendaraan kecil gitu ya. Ketika kita di jalan dan kita nggak kurang konsentrasi, itu rawan banget kita terjadi laka lantas. Mau itu ditabrak dari belakang atau diserempet dari misalkan kiri atau kanan gitu. Jadi penting banget untuk kita menjaga konsentrasi, jangan pakai headset apalagi dengerin musik sampai kita nggak bisa dengar sekeliling kita. Itu bahaya banget ya. Tuh. Poin selanjutnya
setiap kerusakan ya yang diakibatkan oleh pengguna itu ditanggung oleh pengguna. Jadi kalau misalkan sepedanya rusak ya, ketika diantar sepedanya harus tadi yang saya bilang, semuanya harus dicek kalau ini layak pakai. Setelah misalkan yang pengirimnya itu sudah lepas tangan, berarti itu sudah mulai jadi tanggung jawab pengguna. Ketika ada kerusakan setelah serah terima, itu tak ditanggungjawabkan kepada pengguna. Misalkan ketika dikirim itu bannya aman gitu ya, tapi ketika dikembalikan ini bocor, itu harus bayar ganti ruginya ya gitu. Jadi mau itu ditambal atau ganti ban dalam gitu. Atau ada kerusakan rantai putus, itu juga sama, untuk biaya perbaikannya ditanggung oleh pengguna. Oke, itu saja 10 poin ya dari Pondok Sepeda yang harus kita lakukan ketika kita menyewa sepeda di Pondok Sepeda. Oh, hello Ginny. Ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kemungkinan ini akan jadi standar untuk pelanggan kita di penyewaan Pondok Sepeda. Oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol like. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.